Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Quratul Ayuni dari kelas Ekonomi Syariah C dengan NIM 401190094. Saya ingin mempresentasikan mengenai tentang desain penelitian kuantitatif. Yang pertama, pengertian desain penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Yang kedua, yaitu prosedur penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sebagai kegiatan ilmiah berawal dari masalah, merujuk teori, mengemukakan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Yang ketiga, yaitu jenis-jenis desain penelitian kuantitatif. Yang pertama, desain eksplanasi. Untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan dan yang lainnya. Yang kedua, desain deskriptif, merupakan penelitian yang memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Yang ketiga, penelitian korelasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya. Yang keempat, penelitian survei adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari satu populasi, kemudian mengisi kuesioner sebagai pengumpul data. Yang kelima, penelitian ex post facto, salah satu jenis penelitian di mana variabel bebasnya terjadi perlakuan di saat penelitian berlangsung. Yang keenam, metode true experiment. Dikatakan true experiment itu karena penelitian ini mengontrol semua variabel luar yang ada yang mempengaruhi jalannya suatu eksperimen. Yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu kegunaan dan kriteria desain penelitian kuantitatif. Kegunaan desain itu memenuhi dua hal yang mendasar, yaitu memberikan jawaban terhadap beberapa masalah atau pertanyaan sang peneliti. Yang kedua yaitu mengontrol atau mengendalikan varian. Untuk kriterianya itu yang pertama menjawab pertanyaan dari seorang peneliti. Yang kedua, kontrol atau kendali terhadap variabel bebas ekstra. Yang ketiga, validitas internal, dan terakhir validitas eksternal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ayuni dari kelas Ekonomi Syariah C dengan NIM 401190094 ingin mempresentasikan tentang desain penelitian tokoh. Desain penelitian tokoh adalah sebuah desain teknik penelitian atau teknik penelitian karya ilmiah yang mendasarkan penelitian pada sejarah ketokohan seseorang dalam sebuah peradaban manusia. Yang kedua yaitu kriteria tokoh yang diteliti. Itu bisa dilihat dari 3 indikator. Yang pertama, integritas tokoh. Yang kedua, karya monumental, itu baik karya tulis maupun karya nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik. Yang ketiga yaitu fisik maupun non fisik yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemberdayaan manusia pada zamannya. Yang ketiga yaitu kontribusinya dalam masyarakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pemikiran. Yang C, pembahasannya C yaitu model penelitian tokoh. Dikemukakan langkah metodologi riset tokoh adalah sebagai berikut. Menentukan tokoh yang dikaji, menentukan objek formal yang hendak dikaji secara eksplisit. Yang ketiga, mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu yang hendak diteliti. Yang keempat, melakukan identifikasi bangunan pemikiran tokoh. Yang kelima, melakukan analisis dan kritis terhadap pemikiran yang hendak diteliti. Dan menyampaikan keunggulan dan kelemahannya. Yang selanjutnya yaitu analisis penelitian tokoh. Ada beberapa konsep yang perlu diketahui dalam menganalisis tokoh. Yang pertama yaitu koherensi intern, bahasa inklusif dan analogal.
Yang terakhir, kontribusi tokoh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ayuni dari kelas Ekonomi Syariah C dengan NIM 401190094 ingin mempresentasikan mengenai plagiarisme. Yang pertama, pengertian plagiarisme, perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh data dengan mengutip sebagian atau seluruh ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat. Yang kedua yaitu sisi-sisi plagiarisme. Yang pertama yaitu mengutip kata-kata kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumber atau asalnya. Yang kedua, menggunakan gagasan atau pandangan pendapat orang tanpa menyebutkan sumber atau asalnya. Yang ketiga, menggunakan data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan sumber dan asalnya. Yang keempat, mengakui karya atau tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase tanpa menyebutkan sumber dan asalnya. Yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Pembahasan yang ketiga yaitu tipe plagiarisme. Ada beberapa. Yang pertama yaitu plagiarisme kata demi kata, menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumber dan asalnya. Yang kedua yaitu plagiarisme atas sumber, menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan dan menyebutkan sumber secara jelas. Yang ketiga yaitu plagiarisme kepengarangan, mengakui sebagai pengarang karya orang lain. Yang keempat yaitu self-plagiarisme, penulis mempublikasikan suatu artikel lebih dari satu redaksi publikasi. Yang keempat yaitu konsekuensi ilmiah dan hukum plagiarisme. Pembahasan yang keempat, berbagai bentuk ancaman atau sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seorang plagiator, mulai dari hukuman peringatan, pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hukuman penjara atau denda sebagai ganti rugi secara perdata. Sanksi pidana dikenakan perbuatannya secara umum diatur dalam pasal 380 KUHP dengan ancaman hukum 8 bulan. Menurut Arsusilo, pasal yang mengancam hukuman terhadap perbuatan penipuan tentang hak cipta atau copyright. Pembahasan yang kelima yaitu pencegahan agar terhindar dari plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu pengutipan, dilakukan dengan cara menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung atau menyebutkan sumbernya. Yang kedua yaitu menuliskan daftar pustaka atas karya yang ditunjuk. Yang kedua dari yang pertama itu melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.